Halo semua, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dimanapun teman-teman berada. Dan sekarang kita lanjut lagi. Sebelumnya kita bahas tentang span, read only span memory ya, dan contoh pemakaian. Cuman yang saya dapat bahkan dari official documentation-nya itu ya sampelnya menurut saya kurang ini ya, kurang menyentuh dalam arti ya kalau cuma sekedar cara pakai memori sama dengan new segala macam itu tidak bisa mencoba menjelaskan si memori itu sendiri karena hal-hal yang kita lihat dari contoh yang di video sebelumnya ya itu menurut saya kurang benar-benar menyentuh inti masalahnya gitu. Nah ini nih alhamdulillah saya kemarin lusa ya, jadi waktu hari Rabu dapat contoh dari MSDN Magazine. Sebetulnya saya sudah sempat lihat itu cuma baru keinget oh ya akhirnya saya baca lagi dan saya coba pelajari lagi. Tentunya ada satu hal yang sangat menarik dari contoh itu karena satu, MSDN Magazine sudah tidak ada lah, sudah berhenti. Jadi kalau nggak salah sejak tahun 2014 atau 2015 ya MSDN Magazine itu sudah berhenti. Atau mungkin 2016 gitu. Konsekuensinya, apa yang dibahas di MSDN Magazine itu bisa jadi sudah kurang relevan di saat ini. Karena artikel yang ada di MSDN Magazine itu masih pakai .NET Core ya. Kita udah tahu ya kalau masih ada core-nya itu kemungkinan ya belum .NET 5. Karena yang masih pada core itu mulai .NET Core versi 1 awal-awal sampai ke .NET Core 3.1. Jadi kita semua akan coba melihat itu dengan catatan belum tentu itu benar-benar sesuai dengan konteksnya zaman sekarang, apalagi sekarang udah .NET 9. Tentunya progresnya si memory span itu sendiri ya nggak mungkin terlalu ekstrim ya. Apalagi kalau kita lihat pemakaian span dan memori ini sangat membantu untuk mengurangi alokasi. Jadi ide awalnya tuh seperti itu. Kalau bisa mengurangi alokasi. Walaupun banyak penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh para developer yang mereka ada komunitasnya sendiri ya, itu seringkali menitik beratkan pada span, bukan menitik beratkan pada memori, atau benar-benar berusaha memberikan contoh untuk bedanya span sama memori. Walaupun ada hal yang bisa saya tarik kesimpulan dan mohon maaf ini juga video yang kemana mungkin juga kurang menjelaskan. Sekarang akan saya coba untuk menjelaskan itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita mulai. Dan berikut ini seri tutorial belajar.NET episode 20. Kita masuk ke kontekstualnya span, memori, dan contoh pemakaiannya. Dan di video minggu lalu saya sudah sempat singgung, bukan minggu lalu ya, Selasa lalu, ada pemakaian asynchronous kalau kita lihat di dokumentasinya untuk yang kasusnya memory of T ini ya. Nah, contohnya apa? Nah, sayangnya itu di dokumentasinya kurang dijelaskan. Tapi kita akan lihat bareng-bareng. Dan oh ya, ini memang mungkin ada beberapa episode yang pace-nya agak lambat karena saya juga sedang mengikuti AI Skills Festival. Nah, nanti saya kasih linknya ya teman-teman. Menurut saya itu bagus ya.
Jadi teman-teman yang mau belajar AI yang lebih ramah ya, lebih ramah dalam arti memang itu pakai teknologinya Microsoft, tapi menurut saya lebih ramah dari sisi kemudahan untuk mempelajari. Oke, tapi itu nanti kita sekarang mulai episode ini. Nah, saya Eriawan Kusuma-Wardono. Seperti biasa tentang saya bisa lihat nih about me-nya. Ini about me-nya sudah saya siapkan dan insya Allah di minggu depan teman-teman bisa melihat update-nya about me-nya dan tentunya akan saya ganti ini about me, mungkin about me versi 2 di channelnya Visual Studio ID. Ini juga namanya berubah ya, Visual Studio untuk developer Indonesia, bukan ID Dev lagi. Oke. Tanpa basa-basi, kita langsung ke Visual Studio setelah ini. Dan saya juga akan mencoba kaitkan dengan dokumentasi dan artikel yang ada di MSDN Magazine. Sebelumnya saya tekankan lagi, artikel yang ada di MSDN Magazine itu, walaupun sudah lama, tetapi bisa dianggap itu adalah salah satu artikel, dan kebetulan yang menulis artikelnya itu Stephen Taub. Stephen Taub itu salah satu engineer di tim developernya .NET Core ya, sekarang yang .NET itu ya. Dan sampai sekarang dia selalu bisa dibilang itu domain expert atau subject matter expert untuk masalah yang performance, alokasi memori, dan kadang-kadang ada sedikit irisan dengan garbage collector ya. Sebetulnya ada sendiri yang megang garbage collector di timnya .NET yang paling otorita yang mungkin sangat layak untuk dijadikan tempat untuk kalau ada apa-apa atau bertanya adalah Mauni Stephen. Mungkin saya akan ada bikin satu episode untuk jika teman-teman ingin mengetahui .NET lebih lanjut bisa tanya ke saya, atau mungkin bisa jadi saya kurang bisa menjelaskan, nggak apa-apa, kasih aja komentar di videonya. Feedback itu tentunya pasti akan saya baca dan insya Allah saya balas segera. Mungkin ya balasnya besoknya paling lambat. Selama feedbacknya ini ya masuk akal dan membangun ya teman-teman. Oke, kita buka Visual Studio. Ini kita buka Visual Studio dan kemarin kita nyoba-nyoba yang unsave ini segala macam. Nah, ini ada write in32 to buffer dan segala macam. Ini ada contoh memory of char. Nah, memory of char ini tentunya sangat-sangat, ya itu tadi, kita susah kalau melihat ini terus bedanya apa gitu ya. Jadi teman-teman, code ini memang ini menjelaskan contoh pemakaian ya. Saya dapat ini dari dokumentasi ya. Ini ada memori, char, buffer dan sebagainya. Yang menjadikan permasalahannya adalah code ini konteksnya apa? Satu. Kedua, dalam hubungannya dengan span itu apa? Jadi rada bingung kan teman-teman. Nah, ini saya ya sekaligus utang dari video sebelumnya. Saya coba jelaskan dari sisi pemakaian yang paling mudah aja. Kalau span itu kita tidak bisa jadikan dia sebagai properti atau field di dalam suatu kontainer yang selain struct, dan harus berupa struct, dan structnya kalau span return span itu struct yang ref struct juga, jadi nggak bisa struct biasa. Oke, kita coba ya. Saya akan coba di sini bikin kelas atau jangan deh, nanti malah kecampur-campur. Yang program.cs ini
sebisa mungkin jangan dicampur aduk. Ini kita bikin kelas ya. Ini namanya aneh ya, abstract jadi property. Atau span jadi property. Sekedar ilustrasi aja ya, teman-teman. Oke. Kalau struct, kita lihat. Ini saya kan punya property span of, misalnya char. Kasih nama aja string span. Atau span string, apa-apa. Nah, langsung ada errornya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau dia ditaruh dalam kelas, kecuali itu si kelasnya itu adalah struct dan struct-nya adalah ref struct. Kita coba kalau dia struct, masih nggak bisa kan? Ini error ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini errornya, bukan warning, bukan message biasa. Jadi ini adalah error. Dan otomatis lah, kalau di compile ya pasti nggak mau gitu, karena ini error. Jadi compile error itu ada teman terbaik. Pasti teman-teman setuju sama saya. Nah, kemudian ini hilang errornya kalau kita ref struct. Oke. Jadi refnya itu dulu, baru setelah itu struct-nya. Ref struct. Udah. Kita coba-coba. Nah, sekarang saya mau nyoba kalau ini kasusnya saya ganti kelas. Apakah yang memory of t itu benar? Ya. Kita ganti aja di sini memory char. Nah, jadi nggak apa-apa gitu ya. Ya, memori ini adalah read only struct, tapi nggak ada refnya. Kita lihat ininya, definisinya tanpa ref. Jadi ini bisa ditaruh di dalam kelas. Ya, summary-nya adalah represent a contiguous region of memory. Jadi perwakilan dari memori yang secara contiguous. Kalau stack disimpan di span, kebalik. Span disimpan di stack. Itu pasti contiguous, tapi dari sisi dia penyimpanannya tumpukan ya. Itu kenapa namanya stack. Bahasa Inggrisnya tumpukan ya stack. Jadi dia tidak menyimpan pointernya atau referensinya, dia menyimpan value-nya. Jadi value-nya langsung. Itu asal mula kenapa kok kalau di .NET itu struct itu adalah value type, karena fokusnya di value-nya. Walaupun value-nya bisa berupa value kompleks ya, nggak cuma integer atau boolean atau primitif itu, tapi bisa dalam bentuk lain. Kalau struct-nya itu ada banyak properti yang kayak mungkin ada char atau lain-lain, atau ada string-nya. Nah, value dari tipe data itu, value-nya, sekali lagi value-nya, berarti dia akan ada kayak semacam isinya langsung, bukan referensinya. Jadi kita misalnya bayanginnya ada stack 1, 2, 3, 4, tumpukan 1, 2, 3, 4, dia value-nya, bukan referensinya. Dan kita udah demokan di video-video sebelumnya. Oke, ini mungkin yang memori ini saya tetap buka. Oke, sekarang kita coba kunjungi dokumentasinya. Ini yang saya sebutkan tadi, artikel di MSDN Magazine. MSDN Magazine 2018 ya, berarti masih nggak terlalu ini ya. Salah saya tadi, seharusnya itu 2018 masih ada ini. Kalau kita lihat di sini, edisinya terakhir di 2018.
2019 ya teman-teman. 2019 dan udah dia berhenti, nggak keluar lagi. Padahal ini bagus sekali nih. Dulu bahkan ada versi fisiknya ya. Cuma sayangnya tidak beredar di Indonesia. Kalau mau langganan ya memang harus yang itu beli. Tapi ya kalau kita beli bisa, jadinya itu datangnya itu 3 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu kemudian dan lumayan agak mahal pada saat itu. Tapi alhamdulillah ada versi online-nya. Nah, ini linknya akan saya kasih ke teman-teman. Bagi saya ini tetap menarik, tetap relevan dan tetap salah satu sumber daya atau resource yang pantas untuk di bookmark. Jadikan favorit. Nah, ini dia. Setiap kali kita masuk ke londonmicrosoft.com ada suatu iklan ya, bisa dibilang iklan ya, tapi iklannya Microsoft aja gitu, bukan iklan kayak teman-teman masuk ke situs-situs lain. Jadi ini ada AI Skills Festival tanggal 8 April sampai 28. Nanti linknya saya kasih. Atau teman-teman setiap kali masuk ke londonmicrosoft.com pasti ada nongol ini banner atas ini. Jadi silakan teman-teman bisa coba pelajari dan nggak ada telat walaupun sudah lewat tanggal 8 ya. Tapi yang pasti ada satu hal yang menarik nih, Skill Festival itu teman-teman nanti bisa ikut ujian dan ada diskonnya kalau mau. Oke, lanjut lagi ke yang span dan memori. Ini adalah dokumentasi resminya Memory of T dan kita lihat di sini sayangnya ya tidak ada contohnya. Sayangnya yang di Memory of T ini tidak ada contohnya. Nah, ini ada si also-nya, memory and span related types. Oke, kita lihat di sini sudah saya buka ya. Memory and span related. Ini si also-nya ini judulnya memory related and span type. Oke. Ya sedikit bikin bingung sih, tapi ya kita ikuti aja dulu sebentar. Nah, di sini ada suatu penjelasan yang lumayan panjang ya. Tapi kenapa kok saya nadanya agak gimana gitu ya, lumayan panjang. Tapi mungkin agak sedikit kurang yakin. Karena apa? Di sini memang sih ada definisi masing-masing ya. Span itu apa, read only span itu apa, sistem memori itu apa, read only memory itu apa, dan ini ada yang lain-lainnya. Kayak system.buffers.memory pool, system.buffers.iMemory owner, memory manager of T, array segment ya kan, dan system.memory extensions. System memory extensions ini yang isinya adalah extension method yang kalau teman-teman misalnya punya array itu jadi span kayak gitu-gitu. Nah, ini di adanya logiknya ada di sini. Kalau mau lihat bisa teman-teman di sini ya. Nah, ini selalu bentuknya adalah extension method. Jadi di sini contohnya ini kita convert ke S memory. S memory ini ada ini. Dia string jadi read only memory char. Span dari string ke read only char. Read only char. Read only span. Read only span yang dalamnya ada char. Begitu juga dengan overload yang lain-lain ya. Ini ada span string index. Ini ada posisi start dan dia ambil berapa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya ada satu yang menarik ini. Span dia ada parameter array segment. Oke, ini ada array segment. Di mana dia nempel di array segment. Itu tadi ya, sayangnya ini nggak ada contoh pemakaiannya. Tapi kita coba gali, kita lihat di array segment ini, buka ya. Oke, ini ada contoh pemakaiannya. Array segment adalah div
delimits a section of a one-dimensional array. Delimit itu apa? Delimit itu biasanya itu kalau kita lihat seperti CSV ya. CSV itu comma separated values. Delimit itu juga si separatornya atau delimiter. Ini apakah seperti itu? Kita lihat. Nah, ini ada array of string. Kemudian ya dicetak console write line dan kita buat ada segmennya contains all of the entire array, display the content of array segment. Oke, supaya kita bayanginnya lebih mudah, kita coba yang samples array ini. Tentunya ya kita nggak akan letakkan ini semua di main ya. Kita coba ini, kita jadikan itulah kelas terpisah aja. Oke, ini namanya juga kurang lengkap, harusnya samples array segment, bukan samples array doang. Samples array nanti dikiranya array biasa. Oke, jadi ini juga adalah proses belajar saya ya teman-teman. Ikutin dokumentasinya. Kalau masih kurang nyaman juga, ikuti sumber-sumber lainnya. Tentunya yang saya jadikan acuan dulu adalah sumber yang ada di learn.microsoft.com ya, karena itu adalah otorita yang paling resmi ya. Bukan paling ya, yaitu itu pasti resmi. Terus kita ini bikin sampel array segment. Nah, ini internal class. Nah, nggak masalah internal class-nya. Kita copas yang dari sini. Public static void main, public static void print index. Ini kok ngopinya kok rada susah. Mesti harus pelan-pelan ya, per baris. Print index and values. Ya, sampai sini. Copy dan kita paste. Ini kita ganti namanya display array segment. Oke. Ini ada message ya, bukan compile error, bukan ini. Kita bisa bilang ini collection innocent can be simplified. Oke, can be simplified. Kalau teman-teman pengen tahu itu maksudnya apa, bisa disimplified. Daripada itu langsung kayak gini, use collection expression, langsung kurung kotaknya gitu. Tapi ini kurang terlalu apa ya, ya itu masalah style atau gaya. Kita biarkan aja. Kemudian yang ini new bisa langsung new gitu, new my art. Ini masalah style aja. Untuk saat ini kita biarkan dulu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat ini ada the reference of possibly null reference. Wah, friksinya my copilot, saya biarkan aja dulu lah. Oke, ini ada print index and values. Print index and values, yang satunya itu terima array segment, yang satunya string my art ya. Oke. Sekarang kita coba ini dipanggil di program CS. Langsung aja ya di samples segment ya, ini kita panggil. Dan yang ini kita komen dulu ya. Yang ini juga
nggak terlalu menyakitkan. Yang ini kita hapus. Yang sesuai doc yang sebelumnya saya biarin dulu. Yang ini kita komen. Dan kemudian kita panggil samples ada segmen dot display segment samples. Ya. Kita lihat. Semoga sama ya dengan yang di contohnya dokumennya. Kalau tidak sama aneh ini pasti. Kita debug konfigurasinya dan kita jalankan. Ini sudah ya diskusi span berlangsung. Oke, run. Kita lihat di sini. Oke, sepertinya sepintas ini sudah sama. Nah, ini kenapa kok jadi penting dan dijadikan salah satu tipe data yang relate dengan span? Kita lihat bareng-bareng ya. Pertama-tama kita lihat dia sebagai struct dan ini read only. Berarti kalau kita sudah definisikan array segment, sudah nggak bisa di otak-atik lagi. Kalau dia punya property atau field atau apapun itu, sudah dijadikan hanya bisa dibaca. Kita lihat ininya. Oke. Original array initially contains the quick brown fox jumps over the lazy dog. First array segment with all the array elements contain ini. Second array segmentnya ini. After the first array segment is modified, ya ini first arraynya ini. Second arraynya, jadi ini ada lion. Dan kita coba telusuri pelan-pelan ke ini display array segment sampelsnya ini. Nah ini dia initialize array segment baru ya karena dia ada generiknya tipenya string dan ini dia parameternya ambil dari string array yang kita sudah definisikan sebelumnya. Jadi ini print index values ambil yang parameternya array of string. Kemudian bikin array segmen baru. Kita tampilkan segmen yang pertama ya. Di sini ada sesuatu yang menarik ya, teman-teman. I sama dengan array segmen terus dot offset ya. Sampai ke i di mana i itu lebih kecil dari offset dan count-nya. Terus baru dia selalu increment atau ditambah plus 1. I sama dengan i plus 1 ini, i plus. Ya, ini ada pemakaian string format ya. Ya, memang ini seharusnya bisa interpolation ya, tapi ya sampelnya dari dokumennya seperti ini. Console write line array-nya ini. Ya. Array-nya adalah ini. Kemudian define array segment that contains the middle 5 values of the array. Middle 5 values of the array. Jadi ada konstruktornya terima offsetnya. Sebetulnya ini posisinya ini. Terus ambil berapa. Jadi ini awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ambil offset yang kedua. Ini oke. Offset. Kita langsung aja lihat di ya, ini dia konstruktornya. Ini berarti ini bagus ini dia ngasih tahu. Jadi offsetnya tuh zero base mulai dari 0. Kalau
dia ambilnya offset 2, berarti itu adalah posisi ketiga ya teman-teman, karena 0, 1, 2. Mulai dari 0, bukan dari 1, 2, 3 gitu, bukan. Tapi 0, 1, 2. Jadi adalah posisi ketiga. Posisi ketiga berarti ini saya biarkan dia buka. Posisi ketiga berarti kalau ini mana tadi? Nah ini dia. Ketiga berarti ini. Ya ini 012 jadi brown fox jumps. Kita lihat benar nggak dia? Ini dia. Brown fox jump. Nah, ini posisi ke 3. Tapi karena indeksnya dari 0, jadi ini indeksnya 2. Mulai dari 0, 1, 2. Oke. Kemudian display the content of the array segment. Ini ada read index and values. Ini nah di sini kita lihat ya. Jadi array segment ini by reference. Jadi kita lihat di sini kan ada my rseg all itu ya. Kemudian tengah-tengahnya dimodifikasi. Kita ambil propertinya dot array, jadi original array-nya di posisi keempat ya. Ini 3, tapi kan ya karena mulai dari 0, jadi 3 itu dikurangi 1, jadi 4 dikurangi 1, jadi 3. Diisi lion. Diisi lion otomatis akan mempengaruhi mempengaruhi referensinya dia. Jadi rseg mid ini juga ikut kena. Ini ada keterangan note the value of each second element also change. Oke. Kita lihat tampilannya. Begitu diisi lion ini langsung kena. Nah, tentunya pertanyaan selanjutnya, terus kegunaannya itu buat apa? Kalau hanya sekedar delimit seperti ini, delimit a section of one dimensional array. Jadi kayak semacam kita punya array, terus kita ambil segmennya seperti itu ya. Ya kegunaannya nggak terlalu berguna dalam kasus sehari-hari ya menurut saya. Tapi tidak apa. Saya minta feedbacknya dari teman-teman. Mungkin ada kasus yang lebih menarik lagi yang mungkin saya miss atau saya kurang aware ya. Karena menurut saya ini dia bagusnya seolah-olah, oh iya kalau saya punya array segmen tinggal saya apa itu istilahnya, saya fokus ke utak-atik array aslinya ya seperti ini ya. Array aslinya kan dirubah nih. Array aslinya kan masih ada dari myR. Kemudian dirubah yang rsegmit-nya juga ikut berubah karena rsegmit-nya itu dari array aslinya dia ambil ini. Jadi ini benar-benar ini by reference semua. Kalau itu mungkin detailnya bisa kita coba debug. Ini saya tutup dulu outputnya, kemudian kita debug. Mulai dari mana ya? Mulai dari sini aja deh. Ya, rsegmit. Kemudian ini ada sebelum diganti lion. Oke. Kita coba debug. Ya, dia akan berhenti. Diagnostiknya ini saya kecilin dulu. Oke, ini kita sama-sama ya di sini masih ada yang nggak apa deh. Langsung aja di sini kita tambahkan watch-nya myR. Ini adalah original atau array of string yang aslinya ya. Kita lihat ada 9 dan belum ada perubahan apa-apa. Oke. Tutup. Mungkin yang ini kita hapus aja nih.
clear all, terus saya tambahin lagi myr. Ya, kita bisa sih lihat pakai yang fitur barunya itu enumerable visualizer, isinya ini. Dan kita lihat isinya rsecall, my rsecall, ya ada 9 juga karena diambil semuanya ya, dari deklarasinya. Nah, pasti sama. Kemudian yang kita coba lihat adalah bagaimana kalau kita rsecall ini ya, tapi kita lihat propertinya dia. Ini ada array. Nah, jadi ini masih sama dengan yang array sebelumnya karena diambil semua. Nah, sedangkan my rsecall ini dia langsung ngasih tahu isinya. Tapi ini tidak sama dengan array string langsung ya teman-teman. Walaupun dia seolah-olah nggak ada properti, tapi dia ada sebetulnya. Jadi kalau lihat di sini ini ada ini raw view-nya ini, nah ini ada, ya kan propertinya array, count, dan sebagainya. Dan sebentar, oh ini kelas ya, oh struct, oke. Ya. Jadi so far dia nyimpennya di struct, tetapi karena dia gak ada ref ya, dia bisa jadi propertinya atau field-nya class, oke. Ya. Kemudian kita lanjut. Mana tadi sampel array segment, oke. Ya ini kita melihat my rsegment ambil dari posisi 3 sebanyak 5 item. Step over. Kita lihat my rsegment. Nah ini, jadi ya posisi 3-nya kan mulai dari brown, sama dengan array aslinya dari brown ini. Diambil sebanyak 5, berarti sampai the ini. Dan ini juga ada dot array segala macam nih ada. Oke, ini kemudian dia lanjut point index and values ya. Kalau kita coba debug lebih dalam, ini rsec.offset 2. Karena dia ambil dari 2. Jadi offsetnya 2. Apakah offset ini? Kita lihat, ini apakah read only atau tidak? Ya, lihat aja di dokumentasinya. Atau mungkin langsung aja ke properti metadatanya. Nah, ini hanya bisa dibaca, ya, get ya. Dan tentunya ini sesuai juga karena dia read only struct. Oke, jadi offsetnya nggak bisa diutak-atik setelah kita instantiate. Itu make sense. Lanjut. Ya, kita ini dia nampilkan array keberapanya. Jadi i-nya tuh nggak mulai dari 0 ya teman-teman. Ini mulai dari offsetnya. Oke. Ini jalan. Atau langsung aja ya. Continue. Nah. Kemudian or my rsec array segment all ini ya. Dot array di posisi keempatnya ya. Atau indeks keempatnya diisi lion. Jadi kita buka di sini. Posisi keempatnya diisi lion. Di si array segment all-nya. Ya, ganti ya teman-teman. Lion. Kita lihat bagaimana dengan my rsegment-nya. Nah, ini dia langsung ganti lion juga. Jadi ya mungkin teman-teman mikirnya gini aja, kalau butuh array segment supaya nggak akses semua, siapa tahu ya itu lebih efisien ya. Tentunya ini akan lebih bagus lagi kalau kita nanti bikin benchmarknya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, akan saya buat benchmarknya yang lebih fokus ya,
sekaligus lebih membandingkan juga dengan kita kan sudah tahu ya span return span. Sekarang yang memori dan di memori, kemudian ada array segment dan yang lain-lain kayak misalnya buffer segala macam. Kita akan bikin sendiri. Tapi sebelumnya ini saya mau lanjut dulu. Oh ya, selanjutnya dia cetak MR segmentnya. Ya, ini sudah dia cetak. Now contains lion. Oke, benar. Ya. Kesimpulannya, menarik. Kalau kita punya array, terus dipecah-pecah, dipecah-pecah, sekaligus dimanipulasi induknya, array asalnya, ya pasti pecah-pecahnya juga akan ngikuti. Tapi apakah kegunaannya cuma itu? Ya itu tadi. Agak kurang sesuai dengan array segment itu apa gitu. Ini kan dia bilang cuma the elements are section of one dimensional array. Kita lihat dokumentasinya, kalau cuma contohnya itu sih kayaknya kurang ya. Kita lihat ada remarknya, array segment of T is a wrapper or an array that delimits a range of element. Oke. Ini ada delimits range of element. Sedangkan di sini delimits a section. Elemen dengan section itu harusnya sih artinya beda ya, tapi ini kayaknya dianggap sama gitu. Multiple arrays segment instance can refer to the same original array. Nah, ini gunanya yang paling kelihatan tadi itu. Kemudian ada penjelasan lebih lanjut kayak ini, structure is useful whenever the elements of array will be manipulated in a distinct segment. Jadi contohnya you can pass, jadi kita bisa passing array segment T object that represents only a portion ya. Oh ya, ini seperti yang tadi saya bilang ini. Daripada copy untuk semua array-nya. Jadi kita cuma fokus di portion-nya. Oke. Dan ini suatu hal yang menarik ya. Kalau kita masuk ke topik yang sinkronus asinkronus, ini ada juga ini multi-threaded app. Tentunya akan sangat berguna kalau kita hanya fokus ke sebagian segmen dari array ya. Jadi masing-masing thread hanya fokus ke bagian tertentunya dari suatu array. Dimana kalau kita udah define offsetnya dari mana, ya udah dia akan fokus di offset itu sebanyak data yang kita ambil. For task-based asynchronous operation, you can use array segment the object to ensure, untuk memastikan ya. Jadi untuk asynchronous operation ini kita memakai array segment of T untuk memastikan setiap task itu berfokuskan atau beroperasi pada segmennya saja. Nah, ini teman-teman juga nanti bisa coba ya. Dan oke, sekarang saya udah mulai ngerti ini. Jadi ya kalau begini kelihatan ya benefitnya ya teman-teman ya. Lebih ke arah bagaimana kita memanipulasi array. Fokus ke segmennya aja. Bayangin kalau misalnya array-nya tuh banyak ya. Misalnya katakanlah array-nya tuh lebih dari 50.000 gitu ya. Jumlah elemennya. Terus kita manipulasi terus. Kalau nggak ada array segment ini pasti akan banyak makan memori. Karena setiap kali ada operasional kita selalu fokus ke sebanyak 50.000 itu. Kalau ini kita hanya fokus ke sebagian dari si array yang awalnya itu dan kita manipulasi atau kita daya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini teman-teman bisa nyoba sendiri. Ini ada contoh pemakaian asinkronus ya. Ada ini async await, ini ada await task.when all bla bla bla. Jadi lumayan kalau teman-teman mau nyoba. Dan contoh di sini, ini walaupun tidak kelihatan kalau dia bikin thread baru ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya juga multi threading. Karena apa? Karena dia selalu bikin task baru ya. Task ini task.add, task run ya. Dimana ini parameternya action. Action yang tidak ada parameternya ini.
Jadi ya parameterless ya. Nah, ini ada isinya. Isinya adalah logiknya delegate ya, anonymous ya. Mana dia menampilkan segmennya, isinya, task.run ini. Ini ada semacam simulasi ini apa ini? Offsetnya ya teman-teman. CTR min 1 kali 10. Nah, CTR-nya ini counternya dari sini. Oke. Dan dia nggak ngisi array-nya, dia cuma langsung allocate array-nya itu sebanyak 50 ya, itemnya ya. Kalau kita pakai array, kalau kita sudah alokasi 50 itu sudah nggak bisa diutak-atik lagi ya teman-teman. Jadi sudah kalau 50 kalau kita alokasi 100 ya 100. Nah, tetapi dengan adanya array segmen ini dipecah-pecah ya. Dipecah-pecah ini apa nih segmen size-nya itu dia dapat dari mana ya teman-teman? Oh, ini 10. Jadi 50 dibagi 10. Wah, ini ada 5 berarti. CTR-nya 1 sampai 5 dan dia akan jalan terus selama dia lebih kecil atau sama dengan 5 dan dia mulai dari 1 teman-teman. Jadi ya cukup inilah ya, cukup nggak perlu di-debug. Ini untuk masalah yang ini teman-teman pasti bisa mengira-ngira. Nah, tapi yang dalam-dalamnya ini teman-teman perlu mencoba. Saya tidak akan mencoba ini di sini. Ya, ini juga suatu cara untuk teman-teman bisa latihan langsung dan di-debug. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah, sekali lagi ini adalah multi-threading. Multi-threading karena apa? Waktu dia ini ada task ya, task itu tipenya list of task. Jadi sekedar informasi aja, kalau kita pakai task itu dia akan alokasinya pasti ke heap. Selain itu ada yang bisa pakai stack yaitu namanya value task. Jadi bisa juga diganti value task. Kalau teman-teman mau nyoba, ini bisa saya coba saja ya. Oke, satu metode ini. Tapi nggak akan saya jalankan. Debugnya aja nanti pasti butuh waktu sendiri kan teman-teman. Oke, kita masukin aja di sini karena masih berhubungan dengan array segment. Dan ini kita ganti namanya jangan main ya. In async. Jadi contohnya array segment di async. Oke. Ini ada segmen size-nya di error karena definisinya tadi kita lihat di sampel code-nya di luar ya, kita hardcode aja dulu. Kembali lagi ke sampelnya, ini ada cons ini nih. Kita masukin aja ini di dalam metodenya. Jadi nggak perlu private. Baris baru. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat ini dia pakai task. Task ini kelas. Kalau itu saya ganti aja sebagai value task. Value task ini juga ganti value task. Nah. Dan langsung error ya teman-teman. Oh ya, ini diganti. Kalau value task ya ini juga value task. Oke. Terus nggak ada run. Value task does not contain. Nah, ya ini berarti masalahnya ada di saya. Oke, does not contain definition. Show potential fixes. Kita coba tanya ke Copilot.
lama nggak? Kalau terlalu lama nggak usah. Ini kita bisa milih sih modelnya, mau GPT-4o, Cloud, atau O3 Mini. Hmm, coba lagi. Nggak bisa, ya sudah, pakai tas aja. Iya. Get more info. Sorry, the response matched public code, so it was blocked. Oh, oke. Oh, karena dia, ya bagus lah. Berarti ini dia nggak akan ngambil dari public code. Oke, fine, 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 fine. Ya, kalau kita ganti ini, memakai punyanya apa itu namanya? Cloud Sonnet, sama aja. Oke. Ya, 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 ya. Nah, ini memang menarik ini. Sebentar ini fasilitas. Masa sih dia nggak ada run itu ya? Oh, 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 oh. Oke, memang nggak ada. Oke, saya biarkan ini terbuka dulu. Ya, ini saya tuh gayanya kayak gini, suka. Ya, coba-coba aja gitu. Oke, tas ini. Tasnya di mana ya? Hmm. Kalau ini gini pasti error. Oke. Karena dia tidak mengembalikan value task. Ada nggak dia? Mau mengembalikan? Nggak bisa. Configure await, continue with. Nah, nggak bisa. Oke. Ya, untuk yang sekarang daripada belibet benerin ini, saya kembalikan aja dia jadi tas. Mungkin saya terlalu kritis ini. Harusnya ada tapi ternyata nggak ada. Oke, oke, oke. Kita balikin dulu ke tas. Untuk apa ya gunanya value task? Ya, kita akan jawab di video berikutnya. Ya, 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 ya. Ya, kalau kita benar-benar mencoba dan berlatih kan jadinya itu ya teman-teman. Seperti yang saya udah contohkan ini kan. Nah, ini kalau di value task gimana ya? Ternyata nggak bisa. Oke. Task.add. Oke. Ya, teman-teman bisa nyoba. Jadi intinya ini tidak hanya menampilkan contohnya, tapi juga ini ada contoh dia pakai async await. Ya, ini ada await task.when task.when ini sebetulnya bisa dipanggil tanpa await. Walaupun dia pastinya awaitable. Kita lihat aja signature-nya ini. Ini dia. Ya, dia mengembalikan task result, the result ya. Ini seperti yang tadi saya jelaskan, task.when itu dia ya ini tidak ada kayak semacam marking async gitu kan. Nah, jadi bisa dipanggil tanpa itu, tapi dia awaitable. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kenapa kok awaitable? Itu terkait dengan apa istilahnya itu? Mekanismenya si compiler
Karena apa? Karena task itu implement iAsync result, implement iDisposable. Nah, yang harus diperhatikan itu yang iAsync result ini. Karena ini berarti dia, ini saya tetap buka ya. Berarti dia ekspektasinya adalah bisa dijadikan asinkronus. Nah, di sini ini harus ada async state, async when handle, completed synchronously, is completed. Jadi kita nanti ekspektasinya bisa ngecek async sinkronusnya itu benar dia complete secara sinkronus atau tidak. Oke, menariknya di situ. Nanti kita coba. Nah, ini baru intro ya teman-teman. Kayak semacam ya cek ombak lah kalau katanya orang zaman sekarang ya. Dan bener apa salah itu. Saya tahunya cek ombak itu ya kalau kita di laut sebelumnya cek dulu ombaknya ini apakah ada indikasi nanti bakal ada laut pasang atau tidak gitu ya. Nah, ini dia ada is completed. Is completed ini harusnya kalau tasknya itu benar, true. Kalau dia nggak complete, dia false. Ada kasus yang dia itu complete tapi false. Nah, itu dia. Tapi ya semoga nanti waktu kita mulai melangkah ke sini, beres. Alias tidak ada kejutan-kejutan ya. Oke, jadi kita sudah tahu kalau task itu derive atau implement interface iAsync result. Represent status of asynchronous operation. Oke. Nah, kalau yang value task ini malah tidak implement iAsync result. Nah, ini dia bilang provides an auditable result of asynchronous operation. Nah, tapi kalau dia itu seperti ini nggak ada run. Oh, oke. Astas. Coba saya kembali lagi ke source code yang tadi. Saya coba dia sebagai task, ya kan? Harusnya bisa otak-atik lebih lanjut lagi. Oke. Dia ini akan task.when all. Task.when all. Wah, ini jadinya ribet ya. Kalau gitu otak-atiknya kita coba di video berikutnya, teman-teman. Karena saya perlu mematangkan otak-atik itu valid apa enggak ya. Karena ada kayak semacam kalistenik nih antara task, valid task. Oke. Dan ada segmen sampel in async ini berarti kalau mau manggil ini harus di dalam konteksnya async, berarti ini manggilnya await array ini. Dan kita ke program CS-nya. Di sini kita await. Tapi ini akan ada warning ya. Oh, ini harusnya bukan void ya. Harusnya ini task juga. Oke, salah waktu define signature-nya ini. Oh ya, ini harusnya saya panggil yang ini, panggil yang atasnya. Atasnya sudah kita debug bareng-bareng tadi. Oke. Await ini. Defaultnya kalau kita create console selalu ada ini async task. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini adalah contoh pemakaian async await. Dimana di sini dia waktu dia panggil when all ini ya, dia dijadikan asinkronus. Oke. Dia dijadikan asinkronus. Dan kalau teman-teman mau cek ya, waktu dia when all ini apakah semuanya komplit? Apakah semuanya itu asinkronus? Ya, kita bisa cek juga gitu. Oke. Task.when all ini saya kasih komentar.
Ya, saya akan pakai favorit saja deh untuk kok for. Ini harus dimatiin dulu nih kayaknya nih. Auto complete-nya atau pakai yang ini aja snippet. Item di tas. Oke. Jadi masing-masing tasnya ya kita cetak. Oke, kita cetak item dot async state. Bukan. Kita filter propertinya saja. Is cancelled. Status. Tadi tas itu dari async result. Async resultnya ini with handle. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita lihat source code-nya. Tadi juga saya sambil mencoba ini kira-kira gimana ya supaya ngecek itu kita dapat ini completed asynchronously. Jadi ini interface. Interface kalau di .NET ya dan C# itu ada dua implementasinya. Bisa implicit, bisa explicit ya. Dan ini ternyata setelah lihat source code-nya dia adalah explicit. Akan tetapi ya karena ini explicit jadi tidak ada yang namanya kayak public atau protected atau apa ini. Ya nanti kita cek dulu lah di dokumentasinya bagaimana. Intinya untuk bisa mengakses ini karena ini eksplisit ya, jadi ada nama interface-nya dot atau titik, nama properti atau nama metode tergantung dia implement apanya gitu. Kebetulan kalau kita kembali lagi di async result ya, dia itu tidak ada metode, yang ada hanyalah properti semuanya getter. Jadi ada async state, async handle, completed synchronously, is completed. Kita akan mencoba cari tahu ini complete-nya sebagai synchronous atau tidak. Kalau dia synchronous maka true, kalau asynchronous maka dia false. Oke, dan kita coba untuk implement. Ya, semoga saya tidak menambah waktu lama karena terlalu banyak coba-coba. Tapi disitulah serunya teman-teman. Oke, sekarang kita coba sampel area segmen ya tadi ya. Oh ya ini. Nah, ini saya sudah coba ya. Jadi kalau misalnya saya simulasikan lagi, ya ini ya. Item ini adalah tas. Ya ini tipenya tas. Nullable tas lebih tepatnya. Dan kalau kita cuma ini doang, nggak ada itu completed synchronously atau tidak gitu ya. Karena tadi implementasi interface-nya eksplisit. Jadi untuk mengakses itu, itemnya itu harus di casting dulu ke interface-nya, async result, ya, dan harus dikurung ya teman-teman. Kalau enggak ini kalau kita cuma begini aja kurang, ya, nih masih enggak muncul itu completed synchronously. Jadi harus dikurung, di casting dan dikurung itu itemnya untuk memastikan kalau itemnya itu benar-benar di casting dulu, baru kita bisa akses propertinya yang tadi getter semua itu. Nah ini kita complete synchronously ya. Apakah dia ini ya nanti standing async ini masuk ke sini. Jadi dia akan true atau false. Nah ini merupakan pengantar. Ini kita copilotnya kok sekarang jadi nggak nongol ya. Padahal koneksinya lagi ada masalah ya. Kurang tahu juga ini. Ini di refresh bisa nggak ya? Coba kalau kita tutup dan kita buka lagi kita Copilot chat-nya ya. Kita Copilot chat.
Mhm. Masih something wrong. Oke lah, ya udah biarin aja. Ya itu serunya kalau demo ya. Bisa sukses, bisa enggak, bisa ancur-ancuran. Makanya itu ada istilahnya itu kalau di teman-teman komunitas yang suka present-present itu demo sindrom. Nah, sindromnya itu datangnya sewaktu-waktu dan nggak jelas gitu. Tapi ya tentunya tetap kita sendiri sebagai presenternya harus selalu siap. Oke, di sini kita lihat is running async ya ini begini dan saya pakai counter karena untuk memberi suatu penanda ya kalau ini tas yang keberapa gitu. Tas 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ya supaya lebih jelas kita console write-line aja. Cek apakah masing-masing, oh jangan masing-masing, setiap tas itu execute asynchronously atau execute secara asinkronus. Oke. Dan ini tentunya kalau mau lebih aman lagi supaya dia pasti, karena ini ya teman-teman, debug async await itu satu tidak mudah, dan kalau kita sembarangan kasih breakpoint dia malah jadi sinkronus ya. Dalam konteks ini sih lebih susah lagi karena konsol itu biasanya tuh sequential karena nggak ada UI thread dan sebagainya gitu. Dari sisinya kalau misalnya teman-teman lihat di ASP.NET Core dia memang nggak ada UI thread, tetapi dia akan jalan di server yang by default dia multi threadnya memang tidak ada UI thread, tapi dia akan ada kayak semacam ekspektasi atau tuntutan dia harus bisa menghandle request lebih dari satu, padahal itu servernya satu. Server yang untuk nampung code-nya kita tuh satu. Saya nggak lihat server dari segi fisik ya, tapi itu servernya satu. Nanti perkara nanti ada kayak load balancer atau yang lain-lain, itu urusan yang berbeda. Tapi si aplikasi ini ASP.NET Core-nya atau konsolnya segala macam itu tetap itu satu instance jalannya. Satu instance harus bisa menghandle banyak request. Kalau di ASP.NET Core ya mau nggak mau ya itu harus bisa sesegera mungkin create berbagai macam entah itu thread atau proses ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng tentunya setelah ini selesai di video-video berikutnya. Nah, itu kemarin kenapa saya bilang itu bisa sampai lebih dari 23 bahkan mungkin 25, mungkin 30. Akhirnya full 1 tahun hanya membahas .NET 9 saja. Hore. Ya, kita jalankan breakpoint-nya dimatikan ya. Sampel RxM-nya ini udah pasti di-execute. Oke. Nah, ini juga di sini. Yang ini di disable dulu. Pastikan dia await-nya selesai dulu. Ya, sekarang kita jalankan. Hanya paksa berhenti di sini aja. Jadi ini semuanya asinkronus ya. Apakah dia sinkronus? Ini false. 2 juga false. Tas yang ketiga false, keempat false. Jadi ini asinkronus. Tentunya kalau kita lihat di sini kelebihannya apa? Jadi kurang kelihatan. Ya karena itu tadi tidak ada rasanya. Oh, kalau asinkronus itu lagi jalan loh. Asinkronus itu berarti tidak berurutan. Jadi analoginya teman-teman seperti kalau kita mesen makanan entah di warung atau di resto ya. Sambil kita ngomong, "Pak, Bu, saya menunya katakanlah menu 1, menu 2, menu 3, minumnya es teh gitu." Nanti misalnya kalau bawa temen atau pasangan berikutnya bilang, "Saya menu 1, 2 es teh," atau mungkin yang lain misalnya kopi gitu misalnya. Nah, itu dia akan mencatat si orang yang melayani kita itu, kemudian dia akan kembali ke dapur ya, ngasih yang catatannya itu ke entah itu tukang masaknya atau chefnya atau apapun itu ya, kokinya. Kemudian dia
nggak apa ya, dia nggak harus nunggu sampai si orang itu selesai masak buat kita, dia akan segera melayani customer yang lain. Dan kalau yang kokinya selesai masak, dia akan ada kayak semacam ngasih tahu, ya. Dia akan manggil lagi itu si waiternya itu. Itu kenapa istilahnya kalau di asinkronus itu ada callback. Nah, itu. Nah, teman-teman udah lihat ya ini ya. Untuk pemakaian seperti array segmen ini kita pakai async. Nah, walaupun ini pengantar async await ya, yang teman-teman harus perhatikan setiap kali saya async await, metode yang isinya logic atau code yang panggil async await itu ada markingnya seperti ini, static async task main. Ya, ini static async task main. Dimana kalau dia void, kembaliannya berupa task. Kalau dia berupa selain void, ya, kalau void kan asli nggak ada kembalian. Kalau dia selain void, berarti task yang ada isinya, entah itu apapun itu, bisa apa saja, bisa ya task of integer, ya kan, task of string atau task of objek yang udah kompleks, ya kan. Intinya bisa nggak ada kembalian seperti task atau bisa ada kembaliannya. Nah, untuk kasusnya main ini ya dia nggak perlu ada kembalian. Dan yang kalau kita lihat di sini dalamnya lagi, ini ada dia sebentar ini, oh dia juga await ya. Di sini dia waktu task run ini, waktu dia W0 ya, dia await. Jadi dia tunggu sampai semua tasknya itu selesai. Tapi dia nunggunya tuh nggak tunggu-tunggu semua selesai 1, 2, 3, 4, 5 berurutan itu enggak. Ya, ini tidak selalu harus berurutan. Ya, oleh karena itu ini adalah pengantar untuk video berikutnya. Untuk async await kita akan lihat di suatu kasus yang paling gampang yang teman-teman nanti bisa melihat bentuknya dan apa istilahnya itu jalannya itu bedanya antara asing dengan enggak gitu. Itu kita akan bahas di video berikutnya dan saya akan pakai Windows Forms atau WPF atau apapun itu yang kelihatan UI-nya. Kalau pakai yang ASP.NET Core, kenapa saya tidak pakai itu dulu? Nanti juga akan saya jabarkan di video itu. Untuk sementara ini kalau pakai async await, di mana salah satu syarat supaya bisa manggil await ya adalah harus ada metode yang awaitable ya. Metodenya itu awaitable. Awaitable dalam hal ini dia harus mengembalikan either dia kembalikan task atau task of t. Makanya ada awaitable. Nah, ini kalau kita lihat when all ini mengembalikan task. Task itu kalau kita kembali lagi ke source code-nya ya. Tadi saya debug akhirnya kebuka ini source code-nya. Kita lihat di source code-nya, task itu adalah ya selain dia berupa kelas ya juga implement interface ini async result. Sayangnya di metadatanya ini nggak kelihatan async result-nya itu implementasi eksplisitnya dia apa gitu. Sayangnya di situ. Harusnya sih kelihatan. Dan ini kalau lihat di sini objeknya cuma satu gitu ya. Nanti saya coba alokasikan waktu untuk ngecek kalau di Visual Studio yang lama-lama keluar nggak. Saya curiganya nih bisa jadi ini bug ya, karena harusnya kalau dia implement si interface-nya async result ini secara eksplisit, dia akan keluar itu member-membernya yang ada di interface-nya itu. Ini berupa properti semua ya teman-teman. Pertama itu, terus kedua sebentar ini async result. Nah, oke. Ya, async result. Sebenarnya kalau teman-teman mau ya teman-teman bisa bikin async result sendiri ya, implement interface ini. Tapi ya itu tadi, walaupun mungkin seolah-olah bisa dipaksa, oh itu pasti awaitable, belum tentu ya teman-teman. Karena banyak kondisi yang harus diperhatikan sebelum teman-teman bisa yakin itu awaitable. Kayak tadi saya manggil when all.
Kalau kita lihat di sini, when all itu kembaliannya tas lah pastinya ya. Dan dia kita akan lihat apakah ada async nggak di situ. When all. Nah, ini dia. When all dia terima koleksinya tas. Ya. Ini kita lihat di sini tidak ada async. Ya. Tidak ada async. Tapi kita bisa marking ini sebagai async. Karena secara semantik, ini karena dia si tas ini implement async result, seolah-olah bisa awaitable. Tapi sebetulnya banyak hal yang harus kita perhatikan dan nggak cuma ini ya. Kalau kita lihat di sini, dia when all ini akan manggil when all. Manggil when all yang parameternya array yang dijadikan read only span. Kebetulan itu tadi ini tas ini kan kalau kita kembali lagi dia parameternya adalah array. Jadi array dia akan manggil read only span. Read only span ini ya masih berhubungan dengan read only span ya. Ini adalah tipe data yang hanya mau dijadikan properti kalau dia pembungkusnya adalah ref struct. Tapi karena dia nggak jadi itu, dia hanya berupa parameter, tentunya masih sah-sah aja. Apalagi dia cuman ini ya, jadi parameter. Jadi task, when all, read only span, di mana data yang ada di dalam read only span-nya itu adalah task ya. Kalau kita lihat lagi di sini, read only span ini yang tasknya ini dia akan ya kalau dia lengthnya itu atau jumlah tasnya lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0 harusnya lebih dari 0. Kenapa tidak sama ya? Kalau tidak sama dengan 0 maka dia jalankan ini. Kalau sudah ya completed. Kita lihat when all promise ini dia ternyata konstruktor dari kelas yang sifatnya itu private di dalamnya si task. When all promise ya. Ini isinya ternyata ya lumayan kompleks juga ya logiknya. Ya nanti teman-teman bisa lihat di source code-nya. Dan ini adalah balik lagi ini adalah pengantar. Sekarang saya akan coba kembali lagi ke memori. Ini yang di MSDN-nya kita lihat ada contoh. Wah ini bakal lama ini, semoga nggak terlalu lama ya. MSDN. Oke, MSDN-nya tadi itu kita lihat, saya tadi nemu yang ini yang mainstay itu ya. Dia. Kalau yang memori itu contohnya dia dalam konteksnya async ya. Seperti ini. Static async, checksum, read async. Jadi dari stream dia dijadikan ini dia terima ini ya. Jadi sepertinya ada read async bisa terima buffer ya. Oke, kita coba copy dan kita masukkan ke sini. Atau mungkin saya enaknya harus bikin baru aja ya kali. Saya contoh memori gitu ya. Contoh implementasi memori atau contoh pemakaian memori. Contoh pemakaian memori T ini aja. Oke. Dan saya copas itu static async. Nah, ini karena checksumnya titik. Sementara ini saya komen dulu. Ini kenapa? Dia nggak kasih tahu checksumnya itu apa isinya. Tapi berupa contoh. Atau sementara dikosongin dulu aja. Ya, ini berarti masih harus
menyelam lebih dalam lagi ya teman-teman. Ini saya kasih return 0, ini aja udah. Ini berupa static async task int. Gimana ini stream? Ini dia jadi begini karena nggak ada yang manggil ya teman-teman. Null reference tapi nggak apa-apa. Byte read ya. Jadi stream dia read async. Read async ya kembaliannya berupa integer ya ini ya. Integer yang menunjukkan berapa byte yang dibaca ya, dari buffer memory byte ya. Ini lumayan lengkap sih penjelasannya. Cuma sekali lagi ini saya kecentok atau terbentur sampel yang kurang. Okay, you notice that. Okay. Oh ya, jadi ada pembeda lagi ya teman-teman. Kalau di dalam memori ini si ininya si T-nya ini nggak ada kayak semacam apa ya, agak lebih bebas ya daripada read only span. Karena kalau kita lihat di sini dia bisa array atau bisa yang lain-lain gitu. Sebentar ini kalau saya nggak salah tangkap ya dari penjelasannya, you can memory from array slash bla bla bla. Mana tadi? What is the answer? Memory of T. Memory T object field isn't strongly typed as the array. Ya, memory T underscore object isn't strongly typed. Ya, kita lihat lagi ini ada nggak di sini? Isn't strongly typed. Tapi ini dia ada untuk array-nya apa nih? Memory handle ini. Class handle, oke. Lumayan ini ya, teknikal sekali ya teman-teman. Jadi dia bisa, dia bisa casting, implicit casting dari array segment ke memori, dari memory T ke read only memory. Oke. Implicit operator. Maksudnya apa ini implicit? Oke lah, kita ignore dulu. Alright. Ini kali ya. Jadi dia membandingkan dengan objek, oke. Tapi ini kan memorinya bukan dalamannya gitu ya. Oh, empty. Returns an empty ini. Oke. Empty memory T. Ini menarik nih, kalau di empty bagaimana kondisi array-nya gitu. Mungkin hanya array biasa ya, tapi nggak ada apa-apanya. Ya ini array-nya boleh 0 ya. Dia bisa di compare pakai ini implement I equatable. Oke, ini ada equals operator. Ya, sekali lagi nggak jelas gitu. You will notice that memory T underscore object field isn't strongly typed. Tapi ini sebetulnya walaupun masih banyak konteksnya yang kurang-kurang, lumayan dia mencoba menjelaskan. Saya bilang ini mencoba menjelaskan, sampelnya oke. Ya, berarti ini memang sudah sepantasnya akan ada seri video lainnya yang hanya fokus ke ya mungkin sedikit ulang span read only span, tapi juga ada memori, ada read only memory, ada buffer, ada yang mana ini?
Memory pool, memory owner ya, memory owner itu kalau nggak salah itu dia ada juga itu. Ya ya. Oke. Jadi maaf aja ya teman-teman, ini lumayan bantu ya artikel yang ada di sini MSG Magazine ini, tapi tidak menjelaskan semuanya. Jadi saya tuh selalu prinsipnya itu kalau jelasin itu jangan tanggung ya, tapi ya jujur aja keterbatasan saya ini karena dokumennya nggak lengkap dan sampel-sampelnya sangat-sangat minim ya teman-teman. Saya tuh benar-benar kepengen tahu tuh real contoh aplikasi atau penerapannya seperti apa gitu, bukan aplikasi jadi semua enggak, tapi penerapannya si memori, buffer, read only memory itu bagaimana. Dalam kaitannya dengan stream juga bagaimana. Karena kita juga tahu sudah ada memory stream ya. Dari zamannya .NET Framework itu sudah ada itu memory stream, apa lagi ya? Lagi ya. Jadi memory stream itu implementasinya stream, karena stream itu setahu saya itu dia abstract class. Jadi memory stream itu sudah kelas konkretnya. Nah, mungkin kita bisa gali lebih lanjut lagi kaitannya apa stream dengan itu lebih lanjut. Tapi ya kalau terlalu lama menyelam artikel dan dokumentasi yang nggak ada sampelnya yang jelas begini ya cukup parah ya. Dan ini saya cobalah saya kasih feedback ke Microsoft terutama di bagian yang dokumentasinya ini. Benar-benar ini susah sekali untuk mencari contoh pemakaiannya gitu ya, realnya itu. Kalau di sini yang kita lihat ya, memory related spend time ini juga apa itu namanya? Nggak ada contoh jelasnya itu. Oke, ini dia bilang ada users guideline. Kita lihat users guideline-nya. Saya nggak yakin, jujur aja. Nah, ini. Write in 32 to buffer ini malah nggak ada implementasinya. Oke, ini ada lengkapnya. Yang seperti kemarin juga ini tetap bikin bingung ya. Buffer itu buffer yang bagaimana? Masih bagusan kalau ada benchmarknya, tapi ini contohnya begini doang. Because a memory block is owned by it's intended to be passed to multiple component, okay, some of which might operate upon a particular memory block simultaneously. It is important to establish guidelines for both using memory and spanity. Ini rule ini lari kemana? Memory usage guideline. Oh, di bawahnya. Oke, rule 1. For synchronous API, you span. If possible. Rule 2. Ah, ini saya curiganya. Jika possible. Berarti ini dari sisi compiler tidak dicek ini. Pasti ini lolos-lolos saja ini. Oh, tapi sebentar. You will automatically get compile time checks to ensure that you are attempting to access the buffer beyond your method list. More on this later. Oke, ini saya akan jadikan utang saya berikutnya. Jadi saya akan membahas async await. Yang ini masalah pemakaian lebih detailnya read only span, read only memory, span, memory, dan buffer akan saya jadikan apa ya, spin-off itu kayak terpisah dari yang belajar .NET tapi masih dalam payungnya belajar .NET. Jadi secepatnya kalau saya sudah oke, udah selesai akan saya tayangkan. Jadi kayak semacam addendum ya. Mungkin ada kayak semacam judulnya 20.A, 20.B, 20.C. Nanti akan saya namakan kayak itulah. Oke. Dan kita tadi sudah lihat async await ya. Kalau async await di sisi yang pemanggilnya ini tas ini juga harus dijadikan kayak gini. Kalau misalnya saya ganti ini void ya, apa dia kalau nggak salah jadi error. Nah, jadi apa ini? Jadi error. Ya. Await can only be used within a async method. Jadi harus jadi dalam async task. Ya. Oke.
Akhirnya dengan susah payah lebih jelas saya bisa menerangkannya. Ada artikel yang bantu, nanti linknya saya kasih di deskripsi video ini. Dan seperti biasa, teman-teman, kalau Anda enjoy, like, subscribe ya. Jangan lupa komentarnya itu juga penting ya. Nggak cuma like, subscribe, tapi komentarnya. Saya tunggu komentarnya. Kurang Pak, atau ini kurang jelas, atau ini salah, nggak apa-apa. Kita semua di sini belajar. Kalau saya share ini belum tentu saya lebih pintar dari Anda semua. Kita semua di sini belajar. Saya senang kalau ada yang ngingetin saya, mengingatkan, komentar, kritik tentunya yang membangun ya. Di luar itu saya nggak akan jawab. Saya harap kita semua belajar tapi dalam koridor yang sama-sama kritik membangun. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga jangan lupa tolong di-share ke teman-teman lainnya. Dan banyak dannya ya. Jangan lupa coding itu bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita akan bahas tentang ASIC dan banyak dannya lagi ya. Oh ya, intinya adalah akan ada seri yang bahas tentang ini. Tentunya masih ada keterkaitan dengan yang berhubungan dengan itu, async await itu, karena tadi memory of T itu kalau dipakai ke dalam konteksnya asinkronus, dia lebih disarankan. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa coding itu bahagia dan dadah.